Kita akan awali pembelajaran kita dengan doa. Untuk itu saya minta kesediaan dari satu kelompok, satu orang untuk pimpin kita di dalam doa. Silakan. Ya, baik. Sekarang saya akan minta kesediaan dari kalian. Saya akan absen. Apakah semua hadir atau tidak? Semua hadir? Ya. Kalau begitu, tapi saya akan absen dulu. Misti hadir. Milanita hadir. Elina hadir. Uli hadir. Amos hadir. Violin hadir. Kire hadir. Derlin hadir. Ellen hadir. Mateus hadir. Paulus hadir. Elis hadir. Sekarang mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita menyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan masuk di pembelajaran kita. Untuk itu sebelum kita masuk, mari kita lakukan sedikit permainan, yaitu tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, terima kasih. Ya. Sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Di sini apakah ada yang sudah pernah membungkus kado untuk teman atau untuk sahabat atau untuk keluarga? Ya, apakah kalian sudah pernah mengukur berapa luas yang dibutuhkan untuk mengukur kotak tersebut? Oke. Sekarang tugas kita sekarang adalah kita akan melakukan pembelajaran kita. Kita mau eksperimen untuk menghitung luas yang dibutuhkan untuk membungkus kado atau kotak tersebut. Dan kalian semua akan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil presentasinya di depan. Dan dari semuanya itu saya akan mengambil nilai dari setiap apa yang kalian lakukan. Oke, untuk itu saya akan bagi LKPD dan juga
jaring-jaring, kubus dan balok. Kemarin baloknya, punya balok kok. Ya, silakan lihat LKPD dan juga lembar kerja, lembar jaring-jaring yang ada. Jadi di situ diminta kalian untuk menggunting jaring-jaring yang ada, lalu mengisi LKPD. Setelah mengisi dan setelah menggunting jaring-jaring tersebut, lalu dibuatkan menjadi sebuah bangun ruang, terus bongkar kembali dan kalian akan periksa bangun-bangun apa yang membentuk bangun ruang tersebut. Untuk itu silakan kerja, saya akan jalan keliling untuk membimbing kalian. Jika ada kesulitan di mana, saya akan membimbing kalian. Silakan kerja. Ya, kemana? Ya, yang ini nanti gunting sesuai dengan ini dulu. Gunting sesuai dengan, tidak boleh gunting ambil ke sini. Ini nanti lipat terus dilem. Silakan. Ya, ada gunting? Sudah ada. Ya, silakan gunting. Bisa. Ini tinggal gunting itu saja. Ya, itu nanti ada bisa nanti disertasi. Jadi yang ini kamu gunting dulu, gunting sesuai dengan ini ya, gunting sesuai dengan ini. Nanti yang ini juga nanti gunting sesuai dengan ini. Satu orang nanti tolong garis sama dengan ini, terus guntingnya. Ya, silakan. Ada yang bawa mistar? Tidak, Sir. Oke, ada mistar. Silakan gunting, ukur dan isi semua LKPD yang ada. Yang lain bisa baca LKPD. Apa yang bisa diisi? Di sini tulis satu saja. Ini tulis nama satu, ketua kelompok punya nama, terus 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tulis singkat ya dari sini. Habis tulis nama kelas semua. Ya. Ini balok. Kemudian ini kamu pegang saja, dia kamu punya dia ditembus. Dia ditembus ya. Dia ditembus balok. Bagaimana? Ya.
yang dulu bisa baca apa yang bisa baca di sini sedikit sedikit. Ya, itu sudah cara yang biasa. Sudah kemarin kan kita sudah pernah pelajari tentang kesehinto, sudah pelajari toh, sudah pelajari sebentar waktu. Ya. Ya.
kalau taruh di sini di Tatia, ini sudah empat, ini sudah Sampai berbentuk kalau di Tatia kami nanti gabungkan dia lem bentuk pas. Tidak pakai bisa lagi. Ya, gitu. Semua. ini sampai bentuk apa sih? Ya, sekarang bisa minta tolong dari kawan lain lipat. Ya, lipat dia. Sudah? Ya, silakan. Ya, silakan. Sudah? Dia tidak KPD, dia tidak KPD, perlu mulai KPD.
kamu ukur dia punya panjang sisi berapa? Setelah kamu ukur di sini. Sudah. Ya, sudah. Bisa ukur dia punya panjang sisi. Ini bisa. Terus di sini di KPN. Berapa sih? Ya, salah bentuk bangun datar apa yang ya di situ bentuk dia punya visualnya bentuk bangun datar apa yang mengusung jaring-jaring kubus itu kamu ada apa sekarang kalian bongkar kembali ya tidak bongkar kembali baru kamu bisa itu berapa itu sisa harus bongkar kembali bongkar kembali nanti kalau saya bongkar kembali harus kita tahu ini kan ya pelan-pelan sebentar supaya sebentar bisa bentuk dia pelan-pelan ya sekarang kamu hitung ada berapa bangun datar ada berapa ya silakan isi di situ silakan isi sudah hitunglah luas apa nih luas satu dari bangun datar tersebut rumus luasnya sisi kali sisi sama dengan SKS sama dengan S pangkat 2 berarti luas satu sisi yang ini kamu tulis luas satu sisinya berapa angka yang tadi kamu dapat berapa ya di situ ya 14 cm 14 cm tulis cm juga 11 cm sekarang kalian semua lihat sini kelompok satu lihat sini kalian semua tolong cari ini sisi kali sini 14 kali 14 berapa akan bisa
dia. Ukur dia punya panjang berapa, ukur dia punya panjang berapa senti. Silakan. Kalau tes masuk situ. Ya, separuh ukur dia. Separuh ukur dia. Sudah begitu saja. Ya, ini ukur dia dulu. Dia punya panjang berapa? Ya, silakan. Coba taruh. Ya, punya panjang 16. Lebar berapa? 12. Tinggi lagi. Ya, silakan. 10. Oke, sekarang ada pertanyaan dalam apa selanjutnya? Ada berapa banyak sisi pada balok? Berapa? Itu di sini ada sisi satu yang sini satu. Oke, coba kamu lihat berapa? Ya, ada berapa? Yang silakan. Ya, terus di sini. Apakah semua sisinya memiliki bentuk dan ukuran yang sama? Silakan tulis. Ya, pertanyaan selanjutnya kenapa? Sekarang kalian bongkar kamu punya hasil, bongkar lagi. Bongkar pelan-pelan. Bongkar pelan-pelan. Silakan bongkar pelan-pelan. Pelan. Dan sekarang pasang sisi dia. Pasang sisi satu. Depan dengan belakang. Terus ukurannya P kali T. P kali T 2 kali P kali T. Ya, panjang tadi berapa? Panjang tadi berapa? Tulis di sini. Panjangnya tadi berapa? Ya, tulis di situ. Dia punya tingginya berapa? 10. Ya, silakan tulis di situ. Terus dia punya pasangan sisi yang kedua, yaitu sisi atas dengan bawah. Sisi atas ini dengan ini. Ya, atas dengan bawah itu apa? Punya P kali L. Panjangnya berapa tadi? Ya, silakan tulis di situ. Lebarnya 12. Ya, yang sisi yang ketiga, sisi samping kiri dan kanan. Samping kiri dan kanan. Yang ini dengan yang ini. Itu apa? Bilang apa? Lebar kali tinggi. Lebarnya berapa? Ya, silakan tulis. Ya. Ya, sekarang kamu ini kali ini hasilnya taruh di sini, yang ini bukan yang hasilnya taruh di sini, ini kali ini hasilnya taruh di atas. Ini kalau tambah ini juga. Silakan. Sudah kamu kerja selesai? Ya. Sudah. Luas permukaan kukus. Luas sisi 1, luas sisi 1, luas sisi 2 sampai tambah luas sisi 6. Dan luas sisi 1-nya berapa? Ya, semua. Jadi nanti kalau tambah semua kan, ini kan dapat luas sisi 1. Tambah, maksudnya ini kan 14.
ditambah sebanyak berapa kali? Ya, 6 kali. Toh? Nah, kalau yang ini kamu tulis dulu sebanyak 6 kali tulis hasil berapa. Setelah itu baru 240. Setelah itu baru kamu kalikan 6 dengan luas 100 sisi. Kamu tambah sebanyak 6 kali seperti yang pernah mesti kerja menggunakan Jepang. Pernah toh? Pernah kerja toh? Ya, 196 itu ditambah sebanyak 6 kali. Ditambah sebanyak 6 kali. Ya, bisa. Seperti ini. Ya. Kalau tidak 6 langsung saja. Kalau tidak 6 ini ya kamu kali dengan 196. Coba. Ya, bos kalau ya ini tulis dia berjumlah dulu. Jumlah ini tambah ini tambah ini. Ini sudah dikali 20. Dikali 20 lagi. Setelah dari hasil 10 ini 12 kali 10 dikali dengan 2. Ya. Nah, jawaban itu masalah ini tinggal sama saja seperti itu. Jadi hasil dari ini 120 ini dikali dengan 2 dikali dengan 2 toh. Yang ini juga kali dengan 2 yang di atas dikali dengan 2. Nah, nanti tulis di sini. Jadi nanti tulis apa dulu? Kita tulis dari atas. Ini semua kali 2. Semua dikali 2. Semua dikali 2. Semua dikali 2 ya. Sekarang disisikan 6 kali 2 1 2 1 permukaan kubus itu kan dapat sisi kali sisi atau S pangkat 2. Sisi kali sisi dia dapat 100. Berapa yang rumusnya? Kamu tinggal tulis berapa kali? Tinggal tulis. Jadi 6 kali 6 kali rumusnya langsung tulis 6 kali 2 sudah, hasilnya sudah. Berdasarkan penemuan, tuliskan rumus ini menghitung luas permukaan kubus. Berarti yang ini kamu sudah tahu. Jadi ini tinggal tulis saja. Ini punya rumus itu 6 kali kali. 6 kali apa? Sisi kali sisi itu, maka saya itu dapat 196 berarti 6 kali S pangkat. Ya, tulis itu saja. Ya, ya, tolong tulis di lembar ini. Tulis di lembar.
Dua di luar habis. Ya, tulis. Ya. Dia nanti bawa jadi nanti siap diri, berapa orang siap diri nanti sesudah ini pakai. Kamu semua coba banding sama ini. Yang satu. Tiga orang pemain nanti apa?
Kalau sudah semua, kelompok 1, kelompok 2. Kalau sudah semua, ini kita akan masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi setiap kelompok ada perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Sudah siap? Siap. Siap. Sudah siap? Teman-teman? Oh ya, dari kelompok 2 sudah siap? Siap. Oke, sekarang kita semua tenang agar kelompok berapa? Kelompok 2, kelompok 1 belum siap, ada orang belum ada kerja dokumennya belum selesai. Kalau kelompok 2 belum sudah, silakan kelompok 2 ya presentasi di grup berapa? Bisa toh? Bisa, Chef. Ya, siapa yang mau presentasi dari kelompok 2? Silakan. Ya, silakan. Ya teman-teman, semuanya tolong perhatikan teman kita yang akan mempresentasikan hasil presentasinya. Tolong perhatikan. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok
balok. Panjang 18 cm, lebar 12 cm, tinggi 10 cm. Dua, bongkar atau buka balok tersebut hingga berbentuk jaringan-jaringannya. Perhatikan bentuk-bentuk bangun datar yang ada. 3. Jawab pertanyaan berikut. Ada berapa banyak sisi pada balok? Jawabannya 6 sisi. Apakah semua sisinya memiliki bentuk dan ukuran yang sama? Jawabannya tidak. 4. Identifikasi pasangan-pasangan sisi yang memiliki ukuran sama, lalu hitung luasnya. Pasangan 1, sisi depan dan belakang, ukurannya P kali T. Luasnya sama dengan 2 kali P kali T sama dengan 18 kali 10 sama dengan 180 dikali 2, hasilnya 360 cm persegi. Pasangan 2, sisi atas dan bawah, ukurannya P kali L. Luasnya 2 kali P kali L sama dengan 18 kali 12, 216 dikali 2. Hasilnya 432 cm persegi. Pasangan 3, sisi samping kiri dan kanan, ukurannya L kali T. Luasnya 2 kali L kali T sama dengan 12 kali 10, hasilnya 120 dikali 2, hasilnya 240 cm. Untuk nomor 5, untuk mendapatkan luas permukaan balok, jumlahkan luas dari ketiga pasangan sisi tersebut. Luas permukaan balok, luas pasangan 1 ditambah luas pasangan 2 ditambah luas pasangan 3. Luas permukaan balok sama dengan 360 ditambah 432 ditambah 240, hasilnya 1032 cm persegi. Nomor 6, berdasarkan temuanmu, tuliskan rumus-rumus untuk menghitung luas permukaan balok. Rumus luas permukaan balok sama dengan 2 kali P kali T ditambah P kali L ditambah T kali M. Terima kasih atas waktu. Ya, silakan beri kita tepuk tangan. Yang berikut adalah dari kelompok 1, silakan. Perwakilan dari kelompok 1, silakan. Perwakilan dari kelompok 1, silakan. Selamat pagi. Terima kasih kepada waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dijelaskan oleh Misi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Misi. Kegiatan nomor 1, amati model kubus yang ada di mejamu. Ukur panjang setiap tusuknya dan tuliskan hasil di bawah ini. Panjang tusuk S sama dengan 14 cm. 2. Bongkar atau buka kubus tersebut hingga membentuk jaring-jaringnya. Amati setiap bangun datar yang menyusun jaring-jaring tersebut. 3. Jawab pertanyaan berikut. Bentuk bangun datar apa yang menyusun jaring-jaring kubus? Bentuk bangun datar persegi yang membentuk kubus. Ada berapa banyak bangun datar tersebut? Ada 6 bangun datar. Hitung luas 1 dari bangun datar tersebut. Rumus luasnya L sama dengan sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 2. Luas satu sisi 14 cm kali 14 cm sama dengan 196 cm pangkat 2. Karena seluruh permukaan kubus terdiri dari bangun datar yang sama, maka luas permukaannya adalah hasil penjumlahan dari semua luas sisi tersebut. Luas permukaan kubus sama dengan luas sisi 1 tambah luas sisi 2 tambah luas sisi 3 tambah luas sisi 4 tambah luas sisi 5 tambah luas sisi 6. Luas permukaan kubus sama dengan 196 luas satu sisi. Luas permukaan kubus 6 kali 196 sama dengan 1176 persegi. Berdasarkan temuan, tuliskan rumus untuk menghitung luas permukaan kubus.
Rumus luas permukaan kubus L sama dengan 6 kali S pangkat 2. Demikian presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, jangan cari yang lebih baik. Terima kasih. Ya, sekarang semua sudah mempresentasikan hasil presentasinya. Coba kalian kerjakan. Di situ ada soal latihan. Kerjakan sebuah kardus berbentuk balok berukuran 20 cm kali 10 cm dikali 5 cm. Berapa luas permukaannya? Tuliskan langkah-langkahnya. Ya, untuk nomor yang kedua, ini dari kelompok ya, kelompok 2 punya. Kelompok 1 punya sebuah kubus memiliki panjang sisi. Sebuah kubus memiliki panjang sisi. Ya. Saya tahunya belum tulis. Ada, kamu punya ada di sini. Yang itu? Ya. Yang soal latihan. Ya. Sebuah kubus memiliki panjang sisi. Panjang sisi 25 cm. 25 cm. Silakan. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 25 cm. 25 cm. Hitunglah luas permukaannya. Hitunglah luas permukaannya. Hitunglah ya. Bagaimana? Seperti 20 kali 10 kali 20. Ya, sama dengan langkah kerja yang tadi. Sama dengan langkah kerja yang tadi. Sudah? Sudah toh? Sesuaikan dengan langkah kerja yang tadi. Silakan. Ya, masing-masing kerja. Itu masing-masing kerja. Ya, masing-masing kerja. Masing-masing kerja. Kerja sesuai dengan kerja. Ya.
sudah? Tolong kerja masing-masing. Sudah? Masing-masing. Kerja masing-masing. Ya, masing-masing. Tolong kerja masing-masing. Kerja masing-masing. Silakan. Ya. Panjang 20, tinggi D. Lebar 10, tinggi. Ya. Ya, misalkan simpan masih di sini. Dari kamu.
yang sosial semangat. Tolong isi. Ini sudah. Sudah, di sini sudah. Sudah, semua sudah. Ya, kalau sudah semua perhatikan, mari kita simpulkan sama-sama. Semua perhatikan sini, mari kita simpulkan sama-sama hasil kerja kita pada hari ini. Jadi perhatikan, dari di situ kita sudah menemukan bagaimana menemukan rumus bangun ruang. Rumus bangun ruang ternyata kita tidak perlu. Yang pertama, poin penting adalah rumus matematika tidak perlu dihafal, tapi bisa kita temukan sendiri. Kita bisa temukan sendiri yang sudah kita pelajari. Yang kedua, memahami jaring-jaring adalah kunci untuk menghitung luas permukaan. Jadi dari tadi pertanyaan pertama yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana kita bisa menghitung luas untuk membungkus kado, ternyata kita sudah bisa tahu cara menghitungnya. Jadi ketika kalau misalnya untuk menghitungnya ini kado yang akan kalian berikan kepada orang, tapi kamu bingung bagaimana mengukurnya, kamu sudah tahu cara menghitungnya. Kalian bisa buat dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oke, sekarang ternyata jaring-jaring kubus adalah jumlah dari 6 persegi, jumlah dari luas permukaan 6 persegi, yaitu 6 kali S pangkat 2. Kalau misalnya rumus untuk luas permukaan balok adalah 2 kali P dikali C ditambah P kali L ditambah P kali T. Ya sudah? Ya. Sebelum kita mengakhiri, kita akan sebelum kita akan mengakhiri pertemuan kita, yang lain belum tenang? Sudah? Tenang? Kalau sudah tenang, silakan kalian menyimpan. Sudah. Ya, jadi sudah menyimpan. Jadi pertemuan kita berikut adalah nanti kita akan bagaimana cara menemukan rumus prisma, limas dengan tabung. Pertemuan berikut kita akan mencari bagaimana cara menemukan rumus prisma, limas dan juga tabung. Untuk itu saya minta kesediaan dari kelompok 2 satu siswa untuk pimpin kita di dalam ruang. Teman-teman semua, salam sejahtera. Tuhan akan mengasihi surga dan
sekarang kami akan pulang, kami jaga dengan kami tidak hingga sampai makanan sama-sama. Terima kasih ya Bapak dan nama Yesus Kristus. Amin.